Halo, selamat siang, selamat sore rekan-rekan calon Fulbrighter se-Indonesia. Selamat datang di sesi informasi daring untuk program Fulbright Masters dan juga Doctoral Degree yang hari ini kami selenggarakan secara khusus karena akan ada sesi yaitu tanya jawab bersama tim di Aminef. Saya Mita dari tim komunikasi Aminef dan tentu saja saya ingin mengucapkan selamat tahun baru 2025. Semoga di tahun ini kita semakin sukses, sehat, bahagia, dan untuk Anda semua bisa meraih resolusi tahun 2025 ya, yaitu menjadi Fulbrighter Indonesia berikutnya. Amin. Kami harap acara ini bisa membantu Anda untuk mendapatkan kesempatan tersebut. Sebagai informasi, acara ini akan berlangsung selama 90 menit dan kami juga akan siarkan ke Facebook page Aminah Fulbright Indonesia sehingga bisa menjangkau rekan-rekan yang menyimak acara ini melalui Facebook page. Nah, kami juga akan menyampaikan satu informasi, yaitu kesempatan untuk meraih voucher TOEFL ITP Online Edition. Bagaimanakah caranya? Nanti kami akan informasikan kepada Anda di pertengahan dan di akhir acara. Sebelum kami memulai paparan ini, langsung saja kami ingin memutarkan video, yaitu video Alumni Voice yang berisi pengalaman dan juga kesan para alumni Fulbright asal Indonesia dan juga Amerika Serikat tentang bagaimana program ini mengubah hidup mereka dari sisi personal maupun profesional. Sekaligus ini juga menjadi video untuk tunggu sehingga kita bisa menyambut lebih banyak rekan-rekan yang akan hadir di acara ini. Berikut adalah videonya yang saya bagikan dari akun YouTube Aminah Fulbright Indonesia. Selamat menyimak dan selamat mengambil inspirasi. I remember really clearly arriving in Banda Aceh after the tsunami and meeting the people who'd lived through this absolute devastation. These people who were so kind and so welcoming, as if I was their guest. So that was when I first really realized the personality or the character of Indonesians. I was sent to a small town called Crete in Nebraska. We lived with an American family with other Fulbright grantees from all over the world. We were kind of fascinated with Hollywood movies, big cities, fast cars, and so on. But the other side of the coin is this social capital, the foundation of American democracy and American economic power. Studying in the US has been my dream, and I thought it was going to be difficult for me to get it. Also, the fact that I got Fulbright to study MBA was an acknowledgement that my dream can come true. You know, before I came here, I was a professor of American media history, and I had never studied Indonesia. So it was an amazing experience, and I fell in love with Indonesia and, realized there's so much that I, as a historian of journalism, could write about here in Indonesia. Saya merupakan seorang penerima Fulbright dari Tanah Papua. Jadi apa yang saya dapatkan ketika mengikuti program Fulbright Report merupakan sesuatu yang sangat baik yang kemudian bisa saya terapkan juga. Paling tidak saya bisa berkontribusi bagi pengembangan pendidikan di Tanah Papua. I'm in a unique position that I can see the broader picture. I have the enormous pleasure of seeing Fulbrighters from Indonesia go abroad and come back and make extraordinary contributions to Indonesia in their fields. Fulbright ini memberikan kesempatan untuk masuk ke international academic community. It's really had a huge impact, those 3 Fulbright experiences, on my career and my interests, making me a better teacher and also making me a better researcher. So one of the things that is great about having done a Fulbright is the network that you have of other Fulbrighters and learning about all sorts of different areas of research that they're involved in. And obviously the networks that are created are extremely powerful and far-reaching. Menjadi bagian dari keluarga besar Fulbright itu adalah sebuah anugerah yang sangat saya syukuri ya. Karena ternyata
alumni Fulbright ini dia ada di berbagai bidang dan mereka dalam posisi yang influential di setiap karya mereka, di setiap posisi mereka. Many Fulbright alumni became policymakers, leaders. If they are working in creative industry, they become most prominent personalities in the field. Saya mendirikan Caravan Studio, juga Reon Comics, yang bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada ilustrator dan komikus Indonesia untuk bisa berkarir di luar negeri. If I don't meet another Fulbright alumni and setting up Project Multatuli, I think it will be very different. Project Multatuli is a public service journalism initiative owned and managed by workers, and we serve the underreported. We hold power accountable. I ended up writing a book on the basis of my dissertation, Raiding the Land of the Foreigners, and then went on to write 2 more books. This experience has been incredibly important for me in my career as an anthropologist. Saya berkenalan dengan seorang Fulbrighter ya. Kami membuat yayasan namanya Yayasan Nurani Dunia. Kita butuh satu kampung untuk mendidik anak. Nah, kampung ilmu tidak hanya sekedar membangun sekolah, tetapi membuat komunitas yang mengintegrasikan antara pendidikan formal dengan non-formal. Menjadi akademisi harus punya dampak langsung terhadap masyarakat di sekitarnya. I think the Fulbright program is the single most important institution program in the United States for building ties among people who care about and know Indonesia. I really think the key is making it really peer-to-peer, equal interaction, a kind of partnership in mutual understanding. That's what I think Fulbright is doing and doing well. I hope that we'll be doing an even better job in reaching out and recruiting people and letting people know that although this is a very prestigious grant that they're applying for, that they too can have a chance. Whether they come from eastern Indonesia or some of the other islands off of Java, or if they belong to some sort of community that is somewhat disadvantaged, they too are welcome to become a Fulbrighter. Misi Fulbright ini sudah masuk ke dalam diri saya. Saya merasa bahwa saya telah berhasil mengenalkan sudut lain dari Indonesia kepada mereka. Kami jadi keluarga. Tidak ada Amerika lagi, tidak ada Indonesia lagi, yang ada adalah sahabat, keluarga. Kita bersentuhan tidak lagi sebagai bangsa dengan bangsa, tapi sebagai manusia dengan manusia yang punya hati nurani. Itu tadi video yang menampilkan 12 orang alumni dari Indonesia dan juga Amerika Serikat. Mereka adalah penerima beasiswa Fulbright. Nah, pertanyaan berikutnya, bagaimanakah rekan-rekan yang hadir di acara ini bisa mengikuti jejak mereka menjadi Fulbrighter Indonesia berikutnya? Berikut ini adalah paparan yang kami persiapkan yang berisi informasi tentang program Fulbright Master dan juga Fulbright Doctoral Degree Program. Oke, langsung saja saya mulai untuk paparannya. Salah satu penerima beasiswa Fulbright, alumni Fulbright kami, mengatakan bahwa Fulbright telah mengubah karir dan kehidupan akademis saya ke arah yang lebih baik melalui exposure dengan situasi akademik di Amerika Serikat, serta interaksi sosial di luar kelas. Saya menyadari bahwa langit bukanlah batasnya. Program Fulbright sendiri itu merupakan program pertukaran pendidikan terkemuka Amerika Serikat, yang mana program ini bertujuan untuk meningkatkan saling pengertian dan mendukung hubungan antara warga Amerika dan warga dari berbagai negara lainnya, termasuk Indonesia. Program ini memberikan kesempatan bagi mahasiswa, dosen, seniman, guru, kaum profesional, dan lain sebagainya yang berprestasi dan berasal dari berbagai latar belakang. Kalau di Indonesia, program ini sudah ditawarkan sejak tahun 1952, sudah ada 4.600 orang alumni, dan mereka ini melaksanakan kegiatan seperti studi, penelitian, mengajar, pengayaan profesionalisme, dan lain-lain sebagainya, sekaligus mengusung visi dan misi, yaitu mendekatkan hubungan antara Indonesia dan Amerika Serikat. Penerima beasiswa Fulbright yang pertama-tama diantaranya adalah Rustandi Katakusuma, Haji Agus Salim, dan juga Hasan Syadili. Apa sajakah keunikannya?
Program ini menawarkan jejaring global, di mana nanti di Amerika Serikat akan ada event-event atau acara-acara yang diselenggarakan khusus bagi penerima beasiswa Fulbright. Di situ Anda bisa berinteraksi, berjejaring dengan penerima beasiswa Fulbright, tidak hanya dari Indonesia, tapi juga dari negara lainnya dan juga alumni Fulbright yang berada di Amerika Serikat. Dan yang berikutnya adalah bantuan untuk proses pendaftaran ke universitas. Dengan ini berarti untuk Anda yang ingin kuliah S2 atau S3 ke Amerika Serikat, cukup mengidentifikasi kira-kira kampus mana yang sesuai untuk Anda berdasarkan bidang studi dan juga spesialisasi yang Anda inginkan. Nanti kami akan membantu Anda untuk mendaftarkan diri ke kampus-kampus tersebut. Kami juga memberikan bantuan akademis dan non-akademis selama studi, dan ada kesempatan untuk menjalani pre-academic training sebelum memulai studi S2 atau S3, di mana pre-academic training ini akan diberikan selama 3 hingga 5 minggu di Amerika Serikat sebelum Anda memulai program S2 atau S3 Anda. Apabila setelah kuliah S2 atau S3 Anda mendapatkan kesempatan untuk post-academic training atau internship, Anda dipersilakan melaksanakannya. Kami akan memberikan waktu selama 1 tahun. Lalu kami juga memberikan bantuan untuk melamar visa tipe J untuk penerima beasiswa dan juga anggota keluarga inti yang di bawah serta, yaitu suami atau istri dari penerima beasiswa, serta anak-anak yang berusia di bawah 21 tahun. Dan yang tidak kalah penting, program Fulbright ini terbuka untuk semua kalangan, ya. Bagaimanakah persyaratan umumnya? Apabila Anda merupakan warga negara Indonesia, memiliki prestasi akademis, kemampuan bahasa Inggris yang fasih, lalu komitmen pada bidang studi yang dipilih, berbakat kepemimpinan dan aktif di kegiatan sosial, sanggup menyelesaikan program S2 atau S3 di Amerika Serikat, dan kembali ke Indonesia setelah program, Anda pada prinsipnya sudah memenuhi persyaratan umum yang telah ditetapkan. Nah, berkaitan dengan batasan usia, di sini ada catatannya, yaitu kami mencari mereka yang masih dalam usia bekerja dan minimum 5 tahun sebelum memasuki usia pensiun. Misalnya, saat ini berusia 50 tahun, lalu setelah itu ingin kuliah S3 dengan melamar beasiswa Fulbright, maka hal tersebut masih dimungkinkan karena biasanya untuk usia pensiun itu sekitar umur usia 57 atau 58 ya, tergantung dengan kebijakan instansi masing-masing. Misalnya untuk mereka yang bekerja sebagai guru atau dosen, biasanya umur pensiunnya juga berbeda. Lalu apa sajakah fasilitasnya? Selama mengikuti proses di Indonesia, kami akan memberikan tiket pesawat pulang pergi, akomodasi, serta uang saku untuk berbagai keperluan. Misalnya, Anda melamar beasiswa ini, lalu dipanggil ke tahapan berikutnya, yaitu seleksi wawancara Fulbright. Apabila saat ini Anda berdomisili misalnya dari Banda Aceh, atau dari Maluku, atau dari Gorontalo, lalu memerlukan tiket pesawat pulang pergi, akomodasi uang saku supaya Anda bisa hadir di seleksi wawancara, maka hal tersebut akan disediakan oleh program beasiswanya. Lalu saat mengikuti program ini di Amerika, Anda akan mendapatkan biaya program, uang saku bulanan, serta uang penunjang kegiatan lainnya. Di sini juga termasuk adalah biaya kuliah ya. Kami juga memberikan tiket pesawat pulang pergi penerbangan internasional untuk Anda berangkat ke Amerika Serikat dari domisili Anda, dan nanti setelah program studinya selesai, pulang ke Indonesia. Kami juga memberikan asuransi kesehatan sejak hari pertama Anda menginjakkan kaki di Amerika Serikat dengan program ini. Lalu bagaimanakah informasi spesifik tentang program Fulbright Master's Degree dan juga Fulbright Doctoral Degree-nya? Program ini menerima bidang studi apapun untuk Anda yang ingin kuliah S2 ataupun S3, kecuali bidang-bidang studi yang berkaitan dengan perawatan pasien atau kontak klinis dengan pasien. Nah, jadi silakan Anda melamar untuk bidang studi yang ada dengan pengecualian
yang ada sebagai berikut. Misalnya, bagaimanakah apabila saat ini saya berprofesi sebagai dokter, lalu setelah itu saya ingin mempelajari tentang bidang studi imunologi yang mengharuskan lab di riset di laboratorium. Maka hal tersebut masih dimungkinkan karena imunologi bukanlah kontak klinis atau perawatan pasien, ya. Untuk mendaftar beasiswa Fulbright Master's Degree harus memiliki gelar S1 atau sudah punya surat keterangan lulus sementara pertenggat waktu pendaftaran, memiliki kemampuan bahasa Inggris yang tersertifikasi dengan salah satu skor yang dapat digunakan, bisa menggunakan TOEFL ITP dengan skor minimum 550, TOEFL IBT 80, IELTS 6,5, atau Duolingo English Test 125. Perlu kami juga sampaikan, tes manapun yang Anda gunakan untuk tahapan awal itu tidak menentukan nantinya akan diberikan preferensi. Misalnya, kalau saya pakai IELTS atau IBT berarti lebih tinggi kemungkinannya. Tidak seperti itu ya. Silakan Anda pergunakan salah satu tes ini yang paling mudah Anda jangkau dengan catatan Anda bisa memenuhi persyaratan minimum skornya. Untuk gelar S1-nya, Anda perlu memiliki minimum IPK 3,0 pada skala 4. Bagaimanakah dengan persyaratan Fulbright Doctoral Degree? Harus punya gelar S2, baik itu dari kampus dalam maupun luar negeri. Lalu kemampuan bahasa Inggris tersertifikasi dengan TOEFL ITP skor 575, IBT 90, IELTS 7,0, dan Duolingo 135. Dan di sini minimum IPK adalah 3,0 pada skala 4. Untuk pembiayaannya, program Fulbright Master's Degree memberikan pembiayaan selama 2 tahun, Fulbright Doctoral Degree selama 3 tahun. Batas waktu pendaftaran adalah 15 Februari 2025. Ini artinya tinggal kurang lebih 5 minggu dari sekarang. Kami harap batas waktu tersebut bisa memberikan waktu yang baik untuk Anda untuk bisa finalisasi formulir aplikasi daring Anda. Bagi yang belum mengisi formulir aplikasi daring, berikut ini adalah langkah-langkahnya. Silakan membuat akun di tautan, yang tautan tersebut nanti bisa Anda temukan di laman Aminef. Lalu setelah itu, Anda klik bagian register. Lalu setelah itu, masukkan informasi-informasi yang diperlukan, lalu klik bagian sini, lalu klik register. Lalu Anda akan mendapati tampilan seperti ini di dalam formulir aplikasi daring Anda. Silakan Anda pilih program mana yang Anda inginkan, Master's Degree ataupun Doctoral Degree. Di sini kami contohkan di laman Fulbright Master's Degree ya. Silakan Anda baca informasi yang telah ditampilkan di sini, lalu klik Begin Application Process yang berada di bawah tombol How to Apply. Lalu Anda akan menemui tombol-tombol ini yang akan berisi informasi-informasi yang perlu diketikkan. Kami juga memberikan panduan di bagian ini dengan Anda klik pada tombol download guide yang ada, Anda akan mendapati halaman PDF sekitar 20 halaman dan dalam bahasa Indonesia. Ini adalah panduan untuk Anda supaya bisa mengisi bagian-bagian yang diperlukan dengan tepat. Lalu, setelah Anda mengecek semua bagian itu sudah lengkap, silakan pastikan untuk klik submit sehingga nanti formulir aplikasi daring Anda diterima oleh tim kami di Aminef. Nah, di sini ya caranya. Berikut ini adalah catatan tentang aplikasi daring. Kalau punya pertanyaan tentang aplikasi daring, boleh nanti menghubungi tim kami dengan mengirimkan email pada helpdesk@aminef.or.id. Formulir aplikasi daring tersebut dapat dikunjungi berulang kali, dan kalau nanti datanya sudah lengkap, setelah klik submit, itu berarti Anda sudah tidak bisa melakukan editing lebih lanjut. Kami juga menyarankan Anda untuk tidak menunggu tenggat waktu pendaftaran dekat, yaitu 15 Februari, karena untuk menghindari kemungkinan adanya kendala akses form, karena formulir aplikasi ini akan diakses oleh banyak pelamar Fulbright Master's Degree dan juga Fulbright Doctoral Degree dari seluruh Indonesia.
Nah, berikut ini adalah gambaran tentang alur proses pendaftaran hingga keberangkatan dari Fulbright Master's Degree dan juga Doctoral Degree. Silakan disimak baik-baik karena mungkin pertanyaan Anda terjawab dari adanya gambaran alur ini. Setelah nanti Anda mengklik tombol submit pada 15 Februari 2025, maka yang berikutnya adalah seleksi internal di tim kami. Dan apabila Anda dinyatakan lolos ke tahapan berikutnya, yaitu tahapan seleksi wawancara, maka tim kami akan menghubungi Anda pada kurun waktu di bulan April hingga kurang lebih di bulan Mei, dan mengundang Anda untuk seleksi wawancara tersebut. Lalu setelah itu tentunya akan ada pengumuman ya. Apabila Anda terpilih menjadi kandidat atau calon penerima beasiswa Fulbright, maka proses berikutnya adalah melaksanakan persiapan serta tes TOEFL IBT dan GRE atau GMAT. Tes-tes ini akan diperlukan pada saat proses pendaftaran ke kampus di Amerika Serikat. Di sini ada terlihat beberapa bulan waktunya, karena ini juga mencakup untuk periode kursus untuk Anda sehingga bisa meningkatkan hasil dari tes TOEFL IBT dan GRE yang tentunya nanti bisa berperan meningkatkan competitiveness Anda di saat pendaftaran di kampus di Amerika Serikat. Kami akan membantu Anda mendaftarkan diri di 4 kampus bagi Anda pelamat Fulbright Master's Degree dan 5 kampus bagi Anda pendaftar Fulbright Doctoral Degree. Tentu, yang berikutnya kita perlu lakukan adalah menunggu pengumuman dari kampus-kampus di mana Anda akan didaftarkan tersebut. Jadi, tugas Anda dari sekarang adalah mencari tahu kira-kira kampus-kampus mana ya yang sesuai dengan bidang studi dan juga spesialisasi yang Anda inginkan. Lalu silakan tuliskan di dalam formulir aplikasi daring. Nanti akan ada pertimbangan-pertimbangan dan langkah berikutnya sehingga nanti proses pendaftaran di kampus itu dapat difinalisasi bersama-sama antara Aminef dan juga Anda. Dan yang berikutnya adalah kita menunggu bersama-sama hasil pengumumannya bagaimana. Kalau diumumkan dan Anda lolos untuk mendapatkan kesempatan studi di Amerika Serikat, berarti Anda akan mendapatkan LOA atau Letter of Acceptance. Dan setelah itu, nanti silakan Anda memilih. Misalkan mendapatkan 3 LOA yang berbeda, silakan Anda pilih. Anda ingin melakukan finalisasi penempatan di kampus yang mana. Karena tentunya kalau kuliah hanya bisa memilih di satu kampus saja ya. Berikutnya adalah orientasi prakeberangkatan, di mana di sini Anda akan bertemu dengan para penerima beasiswa Fulbright dari seluruh Indonesia dan juga para penerima beasiswa Fulbright asal Amerika Serikat yang berada di Indonesia. Dan Anda akan dibekali dengan banyak sekali materi-materi yang berkaitan dengan studi di Amerika Serikat, cara mencari tempat tinggal, lalu bagaimanakah melaksanakan riset di Amerika, dan sebagainya, sehingga nanti Anda siap menjalani studi S2 ataupun S3 Anda. Di Amerika Serikat, kalender akademik di semester ganjil atau fall term itu biasanya di sekitar bulan Juni atau Juli atau Agustus atau di bulan September, tergantung kampus masing-masing. Maka itu adalah periode keberangkatan Anda, dan tentunya kami akan membantu untuk mendapatkan visa Amerika Serikat, dan setelah itu pengurusan keberangkatan internasional Anda. Di sini kita bisa menyimak bahwa untuk keseluruhan alur itu adalah 18 bulan kurang lebih. Itu artinya kalau Anda melamar beasiswa Fulbright di 15 Februari 2025 ini, maka keberangkatan Anda adalah di pertengahan tahun 2026. Semoga alur proses ini bisa menjadikan gambaran untuk Anda. Lalu bagaimanakah tips untuk mendaftar beasiswa ini? Tentunya pastikan dokumen itu lengkap sesuai dengan persyaratan. Ada esai yang perlu dituliskan seperti study objective, personal statement, writing sample. Juga silakan cantumkan skor hasil kemampuan bahasa Inggris yang masih berlaku dan memenuhi persyaratan minimum. Cantumkan juga 3 surat rekomendasi, lalu hasil pindah kartu identitas diri yang masih berlaku, dan rasip akademis dan ijazah dalam bahasa asli dan terjemahan bahasa Inggrisnya, serta CV dalam bahasa Inggris. Informasi selengkapnya nanti Anda bisa temukan di dalam aplikasi daring di laman Aminef.
Nah, kami memiliki catatan penting tentang esai. Esai haruslah merupakan hasil karya mandiri, dan plagiarisme itu akan mengakibatkan diskualifikasi dari proses pendaftaran ataupun proses seleksi beasiswa Fulbright. Untuk informasi terkini, laman Aminef merupakan rujukan utama. Silakan kunjungi laman Aminef di www.aminef.or.id. Ikuti juga kami di media sosial. Kami ada di Facebook page, ada di X atau dulunya Twitter, dan juga ada di Instagram. Kami juga mengunggah hasil rekaman acara daring berbagai program beasiswa, termasuk juga Fulbright Master's Degree dan juga Fulbright Doctoral Degree, di akun YouTube Aminef Fulbright Indonesia, sehingga Anda bisa menyaksikan ulang dan mendapatkan tips-tips yang bervariasi dari banyak alumni yang telah kami hadirkan pada sesi informasi daring tersebut. Kalau ada pertanyaan, boleh hubungi kami via pesan WhatsApp yang tertera di layar Anda di nomor 0811-9059-085. Anda juga bisa mengirimkan email kepada kami di communications@aminef.or.id. Kami akan respon pada hari dan jam kerja untuk pertanyaan Anda. Sedikit informasi tentang Aminef, American Indonesian Exchange Foundation adalah pengelola beasiswa Fulbright dan juga beasiswa lainnya di Indonesia, di mana kami didirikan pada tahun 1992 dan merupakan hasil kerjasama antara pemerintah Amerika Serikat dan Indonesia. Adapun untuk beasiswa Fulbright untuk warga negara Indonesia, itu ada total 9 program Fulbright yang berbeda, di mana Anda saat ini mendengarkan informasi tentang Fulbright Master's Degree dan juga Doctoral Degree. Selain 9 program Fulbright yang kami tawarkan, kami juga mengelola dan menawarkan 2 fellowship lainnya, yaitu Community College Initiative dan juga Global Undergraduate Exchange Program. Nah, tentang program Fulbright Master's Degree dan juga Fulbright Doctoral Degree ini, kami ingin juga menghadirkan beberapa testimoni alumni. Untuk ini yang pertama adalah Rian Rinaldi Jita yang merupakan penerima beasiswa Fulbright Master's Degree tahun 2018 untuk studi di Vanderbilt University di bidang studi International Education Policy and Management. Dia menyampaikan bahwa Fulbright yang saya dapatkan untuk jenjang Master's Degree merupakan sebuah investasi pendidikan. Program Fulbright tidak hanya memberikan manfaat bagi pengembangan diri pribadi saya, namun juga membantu saya dalam mengembangkan karir profesional yang saya jalani sekarang. Jangan ragu jika Anda tertarik untuk melamar program Fulbright ini, karena once a Fulbrighter, forever a Fulbrighter. Yang berikutnya ada juga dari Dr. Dorita Setiawan yang merupakan penerima beasiswa Fulbright Doctoral Degree tahun 2008 untuk berkuliah di Columbia University di bidang studi social work. Beliau menyampaikan, Fulbright mempertemukan saya dengan teman-teman yang memiliki aspirasi yang sama untuk melakukan perubahan. Berawal dari orientasi keberangkatan hingga kini, diskusi terus berlanjut untuk bertukar pikiran akan hal-hal yang bisa dilakukan untuk negara Indonesia ini. Demikian informasi dari kami tentang program Fulbright Master's Degree dan juga Fulbright Doctoral Degree. Semoga informasi ini mengantarkan Anda menjadi penerima beasiswa Fulbright berikutnya. Nah, seperti yang tadi kami sampaikan, kami akan memasuki sesi berikutnya, yaitu sesi tanya-jawab. Dan untuk sesi tanya-jawab ini, kami akan menghadirkan rekan kami dari tim Grants for Indonesians, yaitu Nabila Fatmagianti, yang akan membantu menjawab pertanyaan Anda. Nah, saat ini sudah ada hampir 250 orang yang bergabung di acara ini. Oleh karena itu, kami ingin mempersilakan yang ingin bertanya, gunakan fitur raise hand dan silakan sampaikan satu pertanyaan Anda dengan singkat ya, supaya nanti akan banyak waktu yang bisa dialokasikan untuk penanya atau calon Fulbrighter lainnya. Langsung saja untuk yang pertama, kami ingin mempersilakan atas nama Oka Priambodo. Silakan. Baik, terima kasih. Suara saya terdengar? Dengan jelas. Terima kasih. Perkenalkan, saya Oka. Saya alumnus Filsafat UGM. Dan pertanyaan saya adalah, di Aminef ini, saya penasaran aja. 3 scoring tertinggi di Aminef untuk assessment Fulbright itu seperti apa, agar mungkin kita bisa
prioritasin untuk tiga highest scoring tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Oka untuk pertanyaannya. Langsung saja kepada Nabila, silakan untuk tanggapan ya. Terima kasih Mbak Mita dan juga Oka atas pertanyaan yang disampaikan terkait 3 scoring tertinggi dalam assessment dari aplikasi yang disubmit ke Aminef. Jadi tim panelis akan melihat keseluruhan aplikasi yang Oka dan juga rekan-rekan submit ke Aminef dan mohon pastikan aplikasi yang disubmit adalah aplikasi yang lengkap dalam artian informasi yang disampaikan merupakan informasi yang sesuai dengan kenyataan yang Anda miliki. Kemudian juga mohon lengkapi dokumen-dokumen yang diminta seperti transkrip, ijazah, kemudian kemampuan bahasa Inggris, dan juga study objektif, personal statement, writing sample, bibliografi, dan dokumen-dokumen yang lainnya. Yang jelas, kalau untuk 3 scoring tertingginya, kami tidak bisa disclose ya, karena kan itu diskresi dari tim panelis. Yang jelas, keseluruhan aplikasi dan juga dokumen yang disubmit akan kami pertimbangkan. Baik, terima kasih banyak untuk tanggapannya Nabila. Terima kasih untuk Oka untuk pertanyaannya. Berikutnya kami ingin mempersilakan atas nama Oswaldo Wendy Risley, silakan. Silakan Oswaldo. Ya, halo, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin izin bertanya untuk Silakan. kalau untuk kita misalnya udah lagi proses pendaftaran untuk university untuk admission tahun 2025 ini, apakah masih eligible atau ini hanya berlaku untuk pendaftaran di tahun depan dan Baik, angkatan 2026? Terima kasih. terima kasih banyak Oswaldo. Silakan Nabila. Oke, Oswaldo ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi saat ini Mas Oswaldo sedang mendaftar di Universitas di Amerika Serikat ya, Ya, benar. betul? Oke, untuk tahun 2025. Benar. Begini, jadi kalau Mas Oswaldo ingin mendaftar Fulbright, sebenarnya tidak wajib untuk memiliki LOA atau Letter of Acceptance. Nah, kalau memang Mas ternyata memiliki LOA, silahkan disubmit, tapi itu tidak akan mempengaruhi penilaian dari tim panel. Dan kalau memang mau mendaftar ke Fulbright, silahkan. Tapi kalau misalnya nanti terpilih menjadi kandidat penerima beasiswa, maka Mas Oswaldo tidak bisa langsung berangkat di fall 2025, tapi harus mengikuti keseluruhan rangkaian seperti yang tadi disampaikan oleh Mbak Mita, dan baru akan berangkat di tahun 2026. Oke, baik, meskipun nanti misalnya udah ada LOA, artinya kita harus minta ini ya, deferment keberangkatan gitu ya. Betul, harus Oke. defer LOA-nya kalau memang mau melanjutkan universitas yang tadi sudah didaftar, Oke, dan juga tetap mengikuti semua rangkaiannya, termasuk tadi pendaftaran ke kalau untuk master berarti ke 4 universitas di Amerika Serikat. baik. Baik, Oke, terima kasih ya. semoga bisa menjawab pertanyaan yang disampaikan ya. Berikutnya kami ingin mempersilakan atas nama Yusril. Iya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi mungkin singkat saja. Sebenarnya saya baru lulus tahun lalu. Nah, kebanyakan info yang saya dapat bahwa biasanya diprioritaskan untuk yang sudah lama berkarir. Nah, sebagai fresh graduate, bagaimana sih caranya bisa bersaing dengan orang-orang yang sudah punya pengalaman kerja yang lumayan banyak? Mungkin itu, Kak. Baik, terima kasih banyak Yusril untuk pertanyaannya. Bagaimanakah untuk mereka yang fresh graduate, apa tips yang bisa kita bagikan? Silakan Nabila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Yusril. Terima kasih untuk pertanyaannya terkait untuk fresh graduate. Eh, Jika Yusril dan juga rekan-rekan yang fresh graduate lainnya ingin mendaftar untuk program S2, saran dari saya silahkan daftar karena nanti tim panel akan melihat keseluruhan aplikasi. Silahkan lengkapi keseluruhan informasi yang diminta dan juga dokumen-dokumen yang lainnya. Dan pastikan memang apa yang disampaikan dan apa yang ditulis di studi objektif dan juga personal statement dan juga writing statement dan juga surat rekomendasi merupakan hal-hal yang kalau tim
panelis bilang itu menjual, dalam artian membuat tim panelis tertarik dengan aplikasi dan hal-hal yang disampaikan oleh kandidat penerima beasiswa. Jadi jangan takut, tetap semangat dan tetap dicoba. Mungkin dari sekarang bisa dipersiapkan karena deadline masih tanggal 15 Februari. Jadi benar-benar dipersiapkan dengan matang. Jangan juga menggunakan sistem SKS atau sistem kebut semalam karena berdasarkan pengalaman yang disampaikan oleh tim alumni dalam artian oleh para alumni, mereka dalam mempersiapkan aplikasi dan juga dokumen pendukung bisa sampai berbulan-bulan dan beberapa kali revisi. Jadi memang yang disampaikan dalam aplikasi adalah yang terbaik. Baik, terima kasih banyak untuk tanggapannya. Mungkin juga perlu kita tambahkan, apabila Anda merupakan seorang fresh graduate, maka silakan lampirkan, garis bawahi pengalaman-pengalaman yang sekiranya pernah dilaksanakan pada saat studi S1. Misalnya, pernah magang atau pernah melaksanakan riset, yang sekiranya hal-hal tersebut berhubungan dengan bidang studi yang Anda ingin lamar untuk jenjang S2. Semoga membantu ya. Berikutnya atas nama Yasmin Ananda Putri, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya izin bertanya. Sebenarnya ini udah ada di chat, cuma saya ingin bertanya, di persyaratan umum itu ada aktif di kegiatan sosial dibuktikan dengan apa? Apakah perlu dibuktikan dengan penulisan artikel di jurnal pengabdian masyarakat, atau hanya dicantumkan saja berupa dokumentasi atau sebagaimana? Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Yasmin untuk pertanyaannya. Silakan Nabila. Terima kasih Yasmin. Untuk bukti aktif kegiatan sosial boleh disampaikan saja di form aplikasi. Kemudian kalau memang menurut Yasmin itu merupakan poin penting, mungkin nanti misalnya terpilih pada saat wawancara bisa disampaikan kalau pengalaman aktif di kegiatan sosial ini berpengaruh seperti apa terhadap Yasmin. Seperti itu. Baik, terima kasih. Terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Nah, mungkin sebagai tambahan juga, misalkan memang pernah mengadakan pelaksanaan pengabdian sosial, lalu setelah itu ada laporannya, dan menurut Anda, laporan itu kalau dilampirkan akan memperkuat aplikasi Anda, silakan dilaksanakan demikian. Namun itu tidak menjadi keharusan. Ya. Nah, yang berikutnya, kepada atas nama Novikar Aziz Fikri. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Mbak Mita. Yang ingin saya tanyakan terkait pendaftaran, karena di malam pendaftaran itu kabupaten saya belum tercantum di sana, Mbak, sebagai daerah otonomi baru karena sehingga takutnya tidak ada kesesuaian antara dokumen kependudukan saya dengan laman pendaftaran nantinya. Itu bagaimana? Baik, Apakah mencantumkan daerah otonomi yang lama, kabupaten yang lama, atau menunggu update dari sistemnya nanti? baik, terima kasih Terima banyak, kasih. Novikar. Bolehkah diinformasikan untuk saat ini Anda berada atau berdomisili di mana? Saya berdomisili di Kabupaten Musiras Utara. Oke, kami akan catat untuk informasi ini ya, Siras Utara. Iya. Silakan Betul. Nabila. Kami akan catat terkait update domisili Musiras Utara dan nanti kami akan sampaikan ke tim teknis terkait pendaftaran online ini dan nanti mungkin sambil menunggu juga secara reguler mengupdate dan juga mengecek online application-nya. Nanti kalau misalnya sudah ada bisa dipilih sesuai dengan yang terupdate. Nanti akan kami informasikan. Musiras Utara ya. Ya, Musirawas Utara dari Sirawas Sumatera Utara. Selatan. Oke, Rawas. baik. Terima kasih banyak pertanyaannya, Novikar. Terima kasih. Yang berikutnya kami ingin mempersilakan atas nama Sani Muhammad Ramdan. Oke. Baik, terima kasih Kak Mita. Pertama saya ingin bertanya apakah di Fulbright ini ada upaya sanggah gitu, sanggah dari hasil seleksi administrasi seperti di beasiswa LPDP gitu. Kemudian yang kedua terkait surat rekomendasi ini, apakah boleh surat rekomendasi itu dari dosen pembimbing yang sudah pensiun? Kemudian bagaimana bentuk tanda tangannya gitu? Apakah Ya. tanda tangan digital atau basah? Udah. Oke, Seperti baik. itu. Terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Silakan Nabila.
Terima kasih Mas Ani untuk pertanyaan yang disampaikan terkait dengan masa atau upaya sanggah. Mungkin itu di beasiswa lain ya yang ada seperti itu. Kalau saran dari kami, biasanya kalau memang belum lulus atau dan sebagainya, mungkin bisa dicek kembali keseluruhan aplikasinya, apakah sudah lengkap dan sebagainya. Kemudian terkait pertanyaan kedua tentang surat rekomendasi. Kalau surat rekomendasinya dari pembimbing yang sudah pensiun seperti apa? Apakah bisa atau tidak? Selama menurut Mas pemberi rekomendasi tersebut memang orang yang bisa memberikan detail penjelasan terbaik terkait kemampuan Mas, silahkan. Dan untuk tanda tangannya digital boleh. Baik, terima kasih. Terima kasih banyak pertanyaannya. Berikutnya kami akan persilakan atas nama Aulia Cornelia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi sore wabarakatuh. Mbak Mita, Mbak Nabila. Ya, saya ingin bertanya terkait letter of reference. Kan di situ diminta tiga. Apakah komposisinya bisa? Saat ini saya sedang bekerja ya sebagai ASN. Apakah bisa komposisi letter of reference-nya dua dari employee apa atasan saya atau dua dari kampus, satu dari atasan tempat kerja seperti itu? Itu saja sih Mbak. Makasih. Baik, terima kasih banyak pertanyaannya. Silakan, Nabila. Mbak Aulia, terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan. Kalau untuk surat rekomendasi, betul memang harus menyerahkan tiga surat rekomendasi, di mana pastikan yang Mbak pilih adalah mereka yang bisa merepresentasikan Mbak dari segi pendidikan dan juga profesional. Terkait harus berapa persen atau berapa orang dari segi pendidikan dan profesional, kami kembalikan kepada Mbak. Yang jelas pastikan surat rekomendasi yang diberikan oleh pemberi rekomendasi benar-benar mengetahui kemampuan Mbak baik sisi akademis dan juga baik dari sisi profesional. Banyak untuk pertanyaannya. Berikutnya kami ingin mempersilakan atas nama Nur Anissa. Terima kasih Kak atas kesempatannya. Saya ingin bertanya tentang written work atau publikasi. Ya. Apakah written work itu harus relevan dengan studi yang kita ambil meskipun studi S1 kita agak lumayan berbeda. Dan terus di website ini Kak nggak ada ketentuan untuk berapa lembar gitu. Mungkin saya belum lihat. Makasih Kak atas Baik, kesempatannya. terima kasih banyak Nur Anissa. Silakan, Ya. Nabila. Ini terkait dengan publikasi ya. Publikasi yang dimiliki kalau misalnya memang ada boleh dicantumkan di aplikasi. Dan apabila ternyata tidak sesuai, ini sepertinya berhubungan dengan writing sample ya maksudnya. Kalau Betul Kak. misalnya writing sampelnya berbeda ya. Kadang kan ada yang S1-nya apa, kemudian ingin melanjutkan S2-nya yang sesuai dengan pekerjaan. Boleh misalnya melampirkan karya yang berhubungan dengan bidang studi yang ingin Nur Anissa lanjutkan. Pastikan memang karya tersebut sesuai dengan bidang studi yang diinginkan. Baik, terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Semoga sudah bisa terjawab ya. Berikutnya kami ingin mempersilakan kepada penanya atas nama Muhammad Nur Sigit Haryanto. Baik, terima kasih Mbak Mita. Ya, silakan. Oke, saya ingin bertanya mengenai yang reference letter tadi itu, Mbak. Kalau di situ kan ada tiga ya, berarti itu nanti kalau saya kirim ke dosen, berarti nanti dosennya kirim dalam bentuk scan atau dosennya itu kirim langsung ke Aminetnya ya? Oke, Terima kasih. baik. Terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Nah, apakah alternatif-alternatif yang bisa dilaksanakan untuk mengirimkan surat rekomendasi, Nabila? Silakan. Nabila masih mute? Oke, baik. Terima kasih Mbak Mita untuk pertanyaan yang disampaikan. Untuk surat rekomendasi, pemberi rekomendasi bisa mengisi formulir yang via online, tapi bukan diunggah ke aplikasi daring oleh pelamar, namun dikirim langsung oleh pemberi rekomendasi dalam, boleh dikirim secara hard copy ke kantor Aminef melalui pos atau kalau misalnya tidak bisa, boleh juga dikirimkan via email
ke portal aminef.or.id. Dan di situ kalau misalnya memilih via email, di subjeknya mohon sampaikan nama pelamar dan juga eh, program yang ingin dilamar, apakah master atau PhD atau program yang lainnya. Baik, semoga bisa menjawab pertanyaan yang disampaikan ya. Berikutnya kami ingin persilakan atas nama Joko S. Silakan. Ya, selamat sore. Terima kasih untuk kesempatannya, Bu. Mau tanya, itu untuk supervisor S3, apakah juga diurus oleh Aminef? Kemudian ini saya ada kendala dengan Ya. pencarian degree ya atau program gitu, karena jurusan saya hukum. Ketika kita kemarin saya sempat review beberapa kampus gitu, ternyata LLM dengan MH itu ada perbedaan gitu. Nah, itu bagaimana kita bisa minta atau mencari kepastiannya bahwa dengan gelar Magister Hukum Indonesia bisa untuk SJD atau program PhD di Amerika gitu. Itu aja, Bu. Minta Ya, tolong pencerahan. Terima kasih. baik. Terima kasih banyak. Ya. Silakan. Terima kasih untuk Mas Joko untuk pertanyaannya. Yang pertama adalah mengenai supervisor S3, apakah akan dicarikan oleh Aminef dan sebagainya. Saran dari kami untuk supervisor sebenarnya itu nanti apabila terpilih menjadi kandidat penerima beasiswa, eh, Mas akan diminta oleh partner kami, Institute of International Education atau IIE, untuk mengidentifikasi universitas yang diinginkan dan juga faculty member atau calon supervisor yang menurut Mas sesuai dengan bidang Mas dan juga ada di universitas yang Mas nantinya ingin tuju. Dan juga nanti Mas yang akan secara aktif menghubungi supervisor. Jadi nanti bukan Aminef yang akan mencarikan, tapi dari kandidat penerima beasiswa yang akan menghubungi secara langsung kepada tim atau ke faculty membernya. Dan terkait untuk apabila ada background hukum, apakah bisa melamar ke SGD? Kalau dari pengalaman yang sebelumnya ada yang melamar di SGD, tapi pastikan Mas saran dari saya benar-benar mengidentifikasi, cari lagi kampus-kampus di Amerika Serikat mana yang memang sesuai dengan bidang yang Mas inginkan. Ya, baik. Semoga bisa menjawab pertanyaan yang telah disampaikan. Nah, ini adalah pertengahan acara ya, jadi kita break dulu sebentar, yaitu kami ingin mengumumkan informasi tentang kesempatan untuk terseleksi mendapatkan TOEFL ITP Online Edition. Bagaimanakah caranya? Berikut ini adalah informasi yang ingin kami sampaikan. Nah, bagi rekan-rekan yang hadir di acara ini, silakan Anda mengisi formulir Google yang terdapat pada tautan ini dan juga kode QR ini apabila Anda memindainya. Silakan Anda mengisi form Google tersebut dan silakan luangkan waktu untuk membaca informasi yang disampaikan di mana di situ terdapat timeline kapan perkiraan tesnya akan berlangsung. Ini adalah sebuah seleksi, jadi apabila Anda mengisi formulirnya, tidak otomatis langsung mendapatkan TOEFL ITP Online Edition ya, namun akan ada seleksi lebih lanjut di tim kami. Dan bagi mereka yang mendapatkan kesempatan untuk voucher TOEFL ITP Online Edition ini akan dihubungi oleh tim kami secara langsung via email, lalu nama-nama mereka akan diumumkan di kanal media sosial Aminef. Silakan tangkap layar ini tidak perlu diisi sekarang karena butuh waktu yang akan perlu Anda luangkan sekitar 5 sampai dengan 10-15 menit. Ada pertanyaan-pertanyaan yang perlu Anda jawab, termasuk juga Anda perlu mengunggah kartu identitas diri di dalamnya. Sehingga Anda apabila terpilih langsung ready atau siap untuk kami daftarkan. Ya, sukses untuk kesempatan ini. Semoga dari rekan-rekan yang menghadiri acara ini ada yang terpilih ya. Nah, kita kembali ke sesi tanya jawab. Kita lihat siapa yang masih ada raise hand. Ada 17 orang dan kita akan meluangkan waktu hingga pukul 5 waktu Indonesia Barat. Oleh karena itu silakan sampaikan pertanyaan Anda secara singkat ya. Yang berikutnya kepada atas nama Ayu N. Silakan. Ya, Ayu, kami persilakan.
Iya, saya mau tanya perihal tentang itu kan dari masa udah diwawancara, terus maksudnya udah ada pengumuman dari wawancara itu sampai ke tahun depan. Maksudnya dari Fulbright itu eh, meminta untuk para awardee-nya ini untuk yang misal punya full time job itu untuk resign sejak kapan ya? Kalau ini paling cepat gitu maksudnya. Itu sih. Ya, baik. Terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Silakan, Nabila. Kalau terkait dengan pengajuan resign ke home institution ketika nanti sudah terpilih menjadi kandidat penerima beasiswa, kami kembalikan keputusannya kepada kandidat penerima beasiswa. Baiknya kandidat penerima beasiswa berkonsultasi dengan home institution tempat Mbak bekerja, di mana nanti memang sejak awal mengikuti rangkaian penerima beasiswa itu akan ada diminta untuk menyerahkan surat izin yang menyatakan kalau Mbak diperbolehkan untuk mengikuti berbagai rangkaian dalam program beasiswa Fulbright ini. Tapi untuk uh, terkait dengan resign, kembali lagi mohon konsultasikan dengan institusi tempat Mbak bekerja. Baik, terima kasih banyak untuk tanggapannya, Nabila. Nah, jadi ini memang akan tergantung dengan preferensi masing-masing ya. Jadi silakan Anda tentukan. Oke, yang berikutnya kami ingin mempersilakan atas nama Saidatun Nurhaj. Halo Mbak Mita, halo Mbak Nabila. Halo, silakan Selamat sore. pertanyaannya. Iya, eh, jadi Alhamdulillah untuk saat ini saya sendiri udah ada akunnya, udah sampai di halaman yang Mbak Mita jelaskan tadi. Nah, untuk pengisiannya memang belum. Namun yang mau ditanyakan adalah eh, dari ini Mbak, yang kode barusan Mbak share itu. Kode TOEFL ITP eh, yang bisa kita isi. Nah, ketika kami mau isi kan Mbak, itu karena kami udah pernah ikut sebelumnya, jadi nggak bisa isi dua kali dengan email yang sama. Itu gimana ya Mbak? Terima kasih. Mbak Mita masih mute, mohon Oh ya, maaf. baik, terima kasih. Nah, ini karena memang pertanyaannya adalah sedikit berbeda ya, bukan Fulbright Master Degree, jadi perlu diperjelas. Ini adalah pertanyaannya tentang kesempatan untuk mendapatkan TOEFL ITP Online Edition yang barusan saya sampaikan. Jadi, untuk keperluan tersebut silakan pergunakan alamat email lainnya ya, yang untuk mendaftar. Ya, Terima kasih Mbak. terima kasih. Berikutnya kami akan persilakan atas nama Muhammad Ilham. Ya, silakan di-unmute terlebih dahulu. Oke, di sini saya mau menanyakan apakah kita bisa melamar program master ini jikalau kita merupakan alternatif kandidat di salah satu program yang ada di Aminef. Seperti itu. Terus kita juga udah buat akun untuk daftar master, cuman kita nggak bisa login lagi. Sedangkan kita baru buat doang gitu kan, kita mau menelaah gitu kan, mau ketika kita mau ngisi lagi, kita nggak bisa login ke Ya, aplikasi masternya. Seperti itu. Terima kasih. baik, terima kasih. Silakan Nabila. Oke, sebelum saya menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh Mas Ilham, saya mau konfirmasi tadi untuk pertanyaan yang disampaikan oleh Mas Novikar ya terkait Kabupaten Musi Rawas Utara sudah ditambahkan oleh tim teknis kami, jadi silahkan isi sesuai dengan informasi yang terupdate. Kemudian terkait pertanyaannya Mas Muhammad Ilham ya, sebelumnya berarti sudah mendaftar untuk program apa ya Mas kalau saya boleh tahu? Program FLTA, teman FLTA. alternatif, alternatif kandidat. Oke, baik. Eh, Apabila ingin mendaftar, mungkin silakan mendaftar terlebih dahulu ya. Terkait dengan kendala teknis yang tadi disampaikan, saran dari saya silahkan email ke portal@aminef.or.id. Nanti tim teknis kami yang akan membantu untuk informasi lebih lanjut terkait perihal tersebut. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak pertanyaannya. Berikutnya kami ingin mempersilakan kepada penanya berikutnya, yaitu atas nama Aska Saifuddin. Ya, terima kasih atas kesempatannya, Mbak.
Ini saya mau bertanya untuk pengisian formulir Fulbright, Ya, itu kan ada bagian pengisian reverse chronicle order kalau nggak salah ya. Itu maksudnya dari yang terbaru sampai terlamakah? Lalu untuk plagiarisme agreement kalau tidak salah, itu ya. apakah diisi dengan salah satu artikel ilmiah atau bagaimana? Terima kasih Mbak. Baik, terima kasih banyak. Oke. Silakan Nabila. Terima kasih untuk pertanyaannya Aska terkait dengan tadi urutannya ya sebenarnya yang Iya. harus diisi itu benar dari yang terbaru sampai yang terlama. Mm-mm. Untuk plagiarism agreement itu biasanya ada tombol atau checklist yang harus diisi. Nanti apabila ada kendala dan sebagainya mungkin bisa disampaikan ke tim kami di portal@aminef.or.id. Oke, baik. Terima kasih Mbak. Ya, Terima kasih sama-sama. banyak untuk pertanyaannya. Berikutnya kami ingin mempersilakan atas nama Muhammad Rohim. Silakan Muhammad Rohim. Oke, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Saya izin bertanya Silakan. terkait visa J. Nah, Ya, itu kan untuk kita sebagai penerima beasiswa itu adakah syarat-syarat khusus yang nanti akan dibantu oleh pihak Aminef untuk pengajuan visa dan nanti misal membawa keluarga, contohnya anak atau istri itu apakah juga termasuk di backup atau juga dibiayai oleh Aminef juga? Terima kasih, baik. sekian. Terima kasih banyak untuk pertanyaannya berkaitan dengan visa J1 dan J2. Silakan Nabila. Baik, Pak Rohim untuk pertanyaannya terima kasih. Betul untuk pengajuan visa J1 bagi Mas Rohim apabila nanti terpilih menjadi kandidat penerima beasiswa dan juga insya Allah menjadi penerima beasiswa Fulbright, kami akan membantu untuk pendaftaran dan juga untuk biayanya juga akan kami cover. Apabila nanti ternyata Mas ingin membawa keluarga, maka keluarga Mas itu akan mendapatkan namanya J2 visa itu untuk dependen. Dependen yang dimaksud itu siapa? Adalah mereka yang memang keluarga inti dari Mas, yaitu istri atau anak, sesuai yang ada di kakak. Dan nanti juga untuk biayanya akan kami cover. Tapi perlu diingat bahwa ada masa tunggu selama 1 semester untuk keluarga bisa menyusul atau mengikuti Mas di Amerika Serikat. Semoga bisa menjawab pertanyaan yang telah disampaikan ya. Berikutnya kami ingin mempersilakan atas nama Samara Zafira. Halo, dengar suara aku? Ya, dengan jelas. Silakan Samara. Oke, aku mau nanya. Jadi untuk salah satu persyaratan daftar itu kan harus menyertakan English proficiency, Ya, which is salah satunya itu adalah TOEFL IBT minimum 80. ya. Eh, IPT, nah, IPT. iya, ITP yang aku tanyakan 550 atau IBT 80. Ya, ya betul. Yang aku udah ambil adalah kan TOEFL IBT 80. Tapi itu berdasarkan dari nilai My Best Course. Nah, aku mau nanya apakah Aminet nerima My Best Course atau tidak. Dan yang kedua adalah nanti Sepertinya ada kendala teknis, Mbak Mita. oke. Apakah masih bersama kami, Samara? halo ya. Ya, silakan. Oke, maaf, tadi sampai mana ya yang sudah didengar? Terakhir Tadi, sampai My Best Score. ya. Ya, pertanyaan pertama adalah apakah Aminef menerima My Best Course? Yang kedua adalah apakah saya harus melakukan tes bahasa Inggris 2 kali, which is sebelum daftar dan saat proses pendaftaran begitu. Oke, baik. Terima Terima kasih. kasih banyak pertanyaannya. Silakan, Nabila. Baik, terima kasih untuk pertanyaan yang disampaikan. Biasanya kami menerima bukan My Best Score, Mbak, tapi memang skor final. Dan pastikan skornya itu sesuai dengan minimum requirement yaitu 80. Dan nanti apakah harus retake tes lagi apabila mungkin dari yang saya tangkap ya, apabila menjadi kandidat penerima beasiswa harus retake lagi atau tidak, walaupun sudah punya TOEFL IBT. Kalau misalnya sudah punya, tetap akan kami daftarkan ya Mbak, karena eh, kami mengharapkan kandidat penerima beasiswa memiliki TOEFL IBT dan juga GRE atau GMAT yang memang kompetitif untuk bisa digunakan pada saat pendaftaran ke universitas di Amerika Serikat. Baik, semoga Oke, bisa menjawab pertanyaan yang disampaikan ya. terima kasih.
Ya, terima kasih sama-sama. Berikutnya atas nama Nadira Sidiki. Silakan Nadira. Sore Mbak, terima kasih atas kesempatannya. Baik, saya izin bertanya. Jadi ada dua pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Yang pertama terkait surat rekomendasi. Bagaimana jika dari surat rekomendasi itu dua dikirim secara offline dan satunya dikirim secara online? Apakah tidak Oke. apa-apa seperti itu? Ya, Lalu untuk pertanyaan kedua, untuk riwayat riset, apakah harus jurnal Scopus dan lain sebagainya? Bolehkah jika riwayat risetnya itu adalah jurnal e-book hasil conference? Terima kasih. baik. Terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Silakan Nabila. Terima kasih Mbak Nadira untuk pertanyaan yang disampaikan. Untuk pertanyaan pertama adalah terkait dengan surat rekomendasi. Apabila ternyata ada dua surat rekomendasi yang dikirimkan secara hard copy ke kantor Aminef dan juga satu surat rekomendasi yang dikirimkan via online, apakah boleh? Jawabannya adalah boleh. Pastikan seperti yang tadi saya sampaikan, apabila dikirimkan secara online, di subjek ditulis nama Mbak, nama lengkap ya, dan juga program yang ingin didaftar, misalnya S2 atau S3. Kemudian master atau PhD degree yang saya maksud. Kemudian apabila hard copy juga pastikan pemberi rekomendasi menuliskan nama Mbak dan juga uh, jenjang yang ingin dilamar. Mohon pastikan uh, kedua hal tersebut dicantumkan. Yang kedua adalah mengenai riwayat riset. Apakah harus jurnal Scopus atau boleh hasil konferensi? Keduanya boleh, Mbak. Silakan dituliskan dan juga sampaikan di surat application form maksud saya. Baik, terima kasih, Mbak. Terima kasih untuk pertanyaannya. Berikutnya kami ingin mempersilakan atas nama sebentar, Arya Riman untuk menyampaikan pertanyaan Anda. Baik Kak, apa suara saya kedengaran Kak? Dengan jelas, silakan Arya. Baik Kak, terima kasih atas kesempatannya. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan Kak. Yang pertama itu untuk formnya itu saya lihat ada bagian ini Kak, professional experience. Sebagai informasi sebelumnya saya itu Kak merupakan seorang fresh graduate, tapi saya itu punya beberapa pengalaman internship di beberapa perusahaan Kak. Jadi yang mau saya tanyakan itu Kak, ini yang untuk bagian professional experience itu Kak, apakah saya kosongkan Kak atau saya isi saya? Karena ini Ya, eh, baik. yang untuk program internship saya itu semuanya bersertifikat Kak seperti itu. Ya, Terus pertanyaan yang kedua itu Kak, untuk apa Kak yang ini untuk surat rekomendasinya itu Kak kita pakai template yang disediakan Kak atau eh, langsung saja Kak dari yang memberi rekomendasi Kak ya. seperti itu. Oke, baik. Terima kasih banyak pertanyaannya. Untuk dua pertanyaan tersebut, silakan kepada Nabila. Oke, terima kasih Mas Arya Riman untuk pertanyaan yang disampaikan. Untuk professional experience dari pengalaman internship, apakah boleh dicantumkan? Silahkan dicantumkan. Nanti tim panelis yang akan melihat secara keseluruhan aplikasi yang Mas sampaikan. Kemudian terkait surat rekomendasi, apakah mengikuti ada format tertentu atau bisa bebas pengisiannya? Tentunya ada format yang harus diikuti dan hal tersebut bisa didapatkan di online application. Kemudian tadi mohon pastikan pemberi rekomendasi mengisi keseluruhan informasi yang diminta dan juga penjelasan yang diminta agar surat rekomendasi yang diberikan bisa mendukung aplikasi yang Mas sampaikan. Pastikan surat rekomendasi yang disubmit berjumlah tiga surat rekomendasi dan dari segi profesional dan juga dari segi akademis. Baik, terima kasih banyak tanggapannya Nabila. Berikutnya kami ingin mempersilakan atas nama Nur Syamsahrir, silakan sampaikan satu pertanyaan Anda. Ya. Sore Mbak Mita, Mbak Nabila, terima kasih atas kesempatannya. Um, Pertanyaan saya, jika saya ingin mendaftar doktor, sementara S2 saya sebelumnya adalah dari Amerika juga, Ya, apakah syarat bahasa masih wajib dilampirkan atau bagaimana? Terima kasih. baik. Terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Silakan Nabila. Oke, terima kasih Mbak Nursyah untuk pertanyaan yang disampaikan. Apabila Mbak sebelumnya S2 di Amerika Serikat atau di negara lain yang menggunakan bahasa Inggris, tetap harus melampirkan bukti kemampuan bahasa Inggris seperti yang tadi disampaikan oleh Mbak Mita dengan minimum requirement yang juga sudah disampaikan dan juga jenis-jenis yang sudah disampaikan. Bisa TOEFL ITP atau IELTS atau Duolingo atau TOEFL IBT.
Baik, berikutnya Baik, Mbak, kami, terima kasih. terima kasih sama-sama. Berikutnya kami akan persilakan atas nama Rozan Hanifan. Ya, silakan Rozan. Ya, terima kasih banyak Temita, Teh Nabila atas kesempatannya. Mungkin pertanyaan simpel aja. Silakan. Di requirement Fulbright PhD itu kan kalau nggak salah IELTS saya itu ada di angka 7 ya. Ya, Jika sekarang posisinya ada di masih di 6,5 dan untuk nanti disusulkan hasil yang ketujuhnya mungkin di bulan Februari itu apakah memungkinkan atau tidak? baik. Terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Silakan Nabila. Oke, apabila Mas ingin menyusulkan supporting documents untuk aplikasi yang disampaikan, bisa di-submit ke kantor Aminef dan maksimum itu 1 minggu setelah deadline. Oke, baik, terima kasih. Ya, terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Yang berikutnya kami ingin persilakan atas nama Marsha Aprilika. Halo, selamat sore. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat Izin sore. bertanya, apabila ingin menggunakan skripsi S1 sebagai writing sample, Ya, apakah perlu, dan masih dalam bahasa Indonesia, apakah perlu menggunakan penerjemah tersumpah atau boleh diterjemahkan secara mandiri? Terima kasih. baik. Terima kasih untuk pertanyaannya yang mungkin juga relevan ya untuk rekan-rekan lainnya. Silakan Nabila. Nabila masih mute? Baik, terima kasih Mbak Mita untuk remindernya. Untuk writing sample, betul nanti writing sample yang disampaikan bisa dari skripsi. Pastikan memang writing sample yang disampaikan tentunya harus menggunakan bahasa Inggris, di mana writing sampelnya ini mohon pastikan merupakan esai ilmiah, di mana esai ilmiah ini seperti tadi disampaikan ditulis dalam bahasa Inggris dan juga sesuai dengan bidang studi yang dilamar. Esai ilmiah ini harus diketik dengan spasi ganda dan juga ukuran fontnya bisa di 11 atau 12 dan maksimum 10 halaman. Nah, saran dari saya baiknya harus menggunakan bahasa Mbak sendiri ya. Kalau untuk ditranslate oleh penerjemah tersumpah itu agak kurang sesuai ya karena eh, Mbak ini writing sample merupakan harus hasil karya Mbak di mana Mbak bertindak sebagai single author seperti itu. Nah, sebagai tambahan juga, writing sample ini adalah satu dokumen untuk panitia bisa mengetahui kemampuan Anda tulis-menulis akademis dalam bahasa Inggris. Apakah sudah sesuai atau tidak, mumpuni atau tidak, untuk nantinya mengikuti kuliah jenjang S2 atau S3. Ya, berikutnya akan kami persilakan atas nama Nisa Fauzia. Silakan Nisa. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin izin bertanya Ya, untuk, nah ini kan persyaratannya salah satunya itu ada surat rekomendasi profesional ya. Nah, sedangkan saat ini saya bekerja di bidang yang tidak tidak nyambung gitu dengan jurusan saya. Kebetulan saya kemarin itu terakhir ambil di S2 Teknik Elektro, tapi sekarang bekerja di IT. Pertanyaannya apakah boleh melampirkan surat rekomendasi dari supervisor yang berbeda jenjang pendidikan, berbeda em, yaitu terus yang kedua adalah em, saat ini eh, saya masih mencari-cari untuk calon supervisor nanti di S3 ya. Nah, jika em, jika di saat menjelang deadline pendaftaran ini masih belum mendapatkannya, baiknya bagaimana? Apakah masih boleh baik. daftar di tahun ini atau tidak? Begitu. Ya, Terima kasih. terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Silakan Nabila. Oke, terkait dengan surat rekomendasi, seperti apa yang bisa dipilih? Apakah harus yang supervisor yang sesuai dengan bidang atau supervisor saat ini?
Keputusannya saya kembalikan kepada Mbak, karena Mbak yang harus memutuskan siapa yang bisa memberikan surat rekomendasi terbaik yang dapat mendukung aplikasi. Tentunya supervisor atau pemberi rekomendasi harus mereka yang memahami kemampuan akademis dan juga profesional, Mbak. Yang kedua terkait dengan calon supervisor S3. Sebenarnya wajib atau tidak, dan kalau misalnya belum mendapatkan supervisor pada saat melamar atau sampai deadline pendaftaran belum ada, bagaimana? Calon supervisor S3 itu tidak wajib, Mbak, sebenarnya. Tapi kalau Mbak sudah ada komunikasi dengan universitas yang Mbak inginkan, itu baik. Tandanya Mbak sudah mengidentifikasikan universitas mana yang Mbak inginkan dan juga bidang mana yang ingin Mbak tempuh untuk pendidikan selanjutnya, yaitu pendidikan S3. Tapi itu bukan merupakan suatu persyaratan yang harus dilengkapi atau harus ada pada saat melamar untuk Fulbright Doctoral Degree. Baik, terima kasih banyak untuk tanggapannya, Nabila. Ada 17 orang yang masih angkat tangan. Semoga kita bisa mengcover semuanya ya. Oleh karena itu, silakan sampaikan pertanyaan Anda. Satu orang satu pertanyaan disampaikan dengan singkat saja. Berikutnya atas nama Muhammad Fadli, kami persilakan. Halo, terima kasih atas waktunya. Saya ingin bertanya, nama saya kan di KTP Muhammad Fadliha, sementara di itu saya udah ambil tes TOEFL ya. Ya, Itu namanya Muhammad Fadliha sesuai dengan KTP, tapi sementara di paspor itu Muhammad Fadli aja. Di ijazah juga Muhammad Fadliha sesuai KTP. Apakah itu nanti akan jadi masalah? baik. Terima Terima kasih. kasih banyak untuk pertanyaannya. Silakan Nabila. Oke, terima kasih Mas Fadli untuk pertanyaannya. Saran dari saya, baiknya setiap identitas dan juga bukti transkrip atau ijazah itu konsisten namanya ya Mas ya. Jadi kalau misalnya ada yang Muhammad Fadliha atau Muhammad Fadli, mohon dipilih sesuai yang seharusnya ya. Dalam artian kalau misalnya ternyata Muhammad Fadliha di KTP, sedangkan di paspor Muhammad Fadli, dan yang Mas ingin gunakan untuk moving forward untuk selanjutnya adalah Muhammad Fadli saja sesuai dengan paspor. Berarti Mas harus mengurusnya ke Dukcapil agar KTP-nya sesuai dengan nama yang seharusnya yaitu Muhammad Fadli, dan itu juga sesuai dengan transkrip dan ijazah ya Mas ya, tadi Muhammad Fadli saja. Yang sesuai sama transkrip yang itu, Kak, yang sesuai KTP. Muhammad Fadli H. Ya, Berarti yang di paspor Muhammad Fadli H. paspor Muhammad Fadli aja. Oh, gitu. Muhammad Fadli aja. Oke. Hmm. Kalau seperti itu sebenarnya bisa diurus ke imigrasi nanti agar ada kesesuaian antara yang di KTP dan juga yang di paspor. Nanti apabila menjadi penerima beasiswa dan memang mau menggunakan Muhammad Fadliha, berarti itu harus diurus ke imigrasi. Dan nanti kalau sebagai kandidat penerima beasiswa akan kami bantu dengan melampirkan support letter. Jadi namanya memang sesuai. Jadi Muhammad Fadliha di KTP dan juga di paspor sama. Semoga bisa menjawab pertanyaannya ya. Jadi mungkin untuk nama ini memang sebaiknya dibuat konsisten ya, karena um, akan ada baiknya keseluruhan dokumen itu konsisten. Nah, berikutnya kami ingin mempersilakan atas nama Andri, silakan. Ya, halo Mbak, kedengaran suara saya? Dengan jelas, silakan Andri. Oke, Mbak, nyambung tadi dari pertanyaan untuk sampel academic writing itu, apakah boleh diambil dari publikasi jurnal yang pernah kita terbitkan? Apakah nanti itu tidak dikira plagiat, Mbak? Terima kasih. Baik, terima kasih. Bolehkah disuplai informasi lebih lanjut? Apakah Anda menerbitkan artikel tersebut secara berkelompok atau secara mandiri atau sebagai single author? Nah, jadi ada dua, Mbak, ada yang single author, ada yang kolaboratif gitu. Oke, baik. Terima kasih informasinya. Silakan Nabila. Mas Andri, untuk academic writing sample, saran dari saya seperti yang tadi juga sudah disampaikan oleh Mbak Mita dan juga saya, baiknya memang academic writing sample yang disampaikan merupakan hasil karya mandiri atau hasil karya sendiri. Jadi memang murni merupakan hasil karya Mas. Jadi yang jurnal yang mana Mas menjadi single author itu akan lebih baik disubmit dan juga digunakan untuk dokumen pendukung dalam aplikasi yang Mas sampaikan untuk program Fulbright. Tidak dikira plagiat nanti, Mbak, ya, karena kan itu sudah publikasi gitu. Selama itu single author nggak masalah, Mas. Oh gitu. Kalau 10 halaman kan maksimumnya, Mbak. Itu Ya, termasuk daftar pustakanya atau di luar? betul.
termasuk daftar pustaka. Oke, makasih Mbak. Terima Ya, kasih banyak untuk pertanyaannya. Berikutnya kami ingin mempersilakan atas nama Ramadi Syarif. Silakan Ramadi Syarif untuk menyampaikan pertanyaan Anda. Oh, apakah sudah terdengar ya? Suaranya terdengar namun sangat kecil sekali. Bolehkah diusahakan untuk lebih keras lagi supaya kami di sini bisa mendengar dengan baik? Oh ya, mungkin kalau diperkenankan boleh tahu mau bertanya terkait dengan benefit pembiayaannya itu untuk Oke, yang mohon maaf bisa lebih keras lagi. Di kami suaranya sangat jauh. betul. baik, baik Ya, sudah mohon sudah jelas izin sekarang. untuk bertanya terkait dengan bantuan biaya untuk yang studi itu apakah full cover dan kemudian untuk yang biaya bulanan hidup itu kira-kira itu mengcover berapa persen dari living cost ya? Terima kasih. Terima kasih banyak pertanyaannya. Silakan Nabila. Ya, tadi seperti yang disampaikan oleh Mbak Mita, kalau coverage yang kita miliki itu untuk program dan sebagainya termasuk dengan tuition fee dan juga stipend bulanan. Nah, nanti itu akan kita cover untuk stipend dan juga tuition fee-nya. Tentunya ada pagu yang kami miliki dan detailnya akan kami sampaikan ketika Mas sudah menjadi kandidat penerima beasiswa. Apabila nanti ternyata yang universitas yang Mas dapatkan dan juga yang Mas inginkan melebihi dari pagu yang disampaikan, tentunya Mas harus menyiapkan dana secara personal atau bisa juga mendapatkan dana dari home institution untuk mengcover selisih biaya yang Mas ada atau Mas miliki. Baik, terima kasih banyak Nabila. Berikutnya kami ingin mempersilakan atas nama Amalia Larasati. Ya, halo, selamat siang. Selamat Ya, mohon izin siang. bertanya terkait referensi, apakah referensi tersebut di email oleh pemberi referensi atau diupload di laman aplikasi oleh aplikan? Lalu yang kedua, maaf, timeline pengumuman. Tadi kan dijelaskan hanya seleksi wawancara di April dan Mei. Nah, apakah semua pelamar akan diinfo lolos atau tidaknya ke seleksi wawancara atau hanya di pool di terakhir saja? Oke, lalu maaf tanya Oke, lagi Satu untuk pertanyaannya pertanyaan. dua Iya. saja ya, ya, karena makasih ya. banyak yang lainnya. Terima kasih. Silakan Nabila. Oke, untuk surat rekomendasi bagaimana? Apakah kandidat yang upload atau pemberi rekomendasi yang upload atau bagaimana mekanisme untuk menyerahkannya kepada Aminef? Seperti yang tadi saya sampaikan, untuk surat rekomendasi ada beberapa opsi yang bisa dilakukan oleh pemberi rekomendasi. Yang pertama tentunya bisa mengisi secara langsung. Yang kedua, pemberi rekomendasi bisa juga mengirimkan via email seperti tadi disampaikan ke email Aminef di portal aminef.or.id di mana nanti pemberi rekomendasi mohon di bagian subjek silahkan tulis nama lengkap Mbak dan juga program yang ingin di apply apakah itu master's degree atau doctoral degree atau opsi ketiga apabila ada kendala dari dua opsi yang sebelum disampaikan adalah dengan cara mengirimkan hard copy dokumen surat rekomendasinya ke kantor Aminef. Nanti tim kami yang akan menggabungkan dengan form aplikasi yang Mbak sampaikan sebelumnya. Kemudian yang kedua mengenai pengumuman, apakah pengumuman yang disampaikan itu semuanya akan diumumkan atau hanya yang terpilih saja? Semuanya akan diumumkan Mbak, baik yang terpilih maupun yang belum terpilih. Tentunya apabila ternyata belum terpilih tahun ini, silahkan tetap semangat dan coba lagi untuk tahun depan. Terima kasih banyak untuk tanggapannya. Berikutnya atas nama Cordelia Sumanti. Oke, halo Kak Mita, Kak Nabila, bisa dengar suara saya? Dengan jelas, silakan. Saya ingin bertanya, apakah ada ketentuan ya Kak untuk uni di Amerika yang bisa kami pilih untuk program PhD atau kami punya kebebasan? Terus yang kedua, apakah pendaftaran yang dilakukan tahun 2025 ini berarti kami akan memulai studinya untuk tahun akademik tahun depan? Itu aja Kak. Thank you. Terima kasih. Silakan Nabila. Terima kasih Mbak Cordelia untuk pertanyaan yang disampaikan. Tidak ada ketentuan universitas mana yang boleh Mbak
inginkan untuk di program Fulbright Doctoral Degree, saran dari kami pastikan Mbak mengidentifikasi dengan baik universitas mana yang ingin Mbak tuju, dan juga bidang mana yang Mbak ingin geluti nantinya di bidang S3. Dan yang pertanyaan kedua adalah mengenai kapan perkuliahan dimulai apabila Mbak mendaftar program Fulbright di tahun 2025. Seperti yang tadi saya sampaikan, kalau Mbak ternyata lolos dari seleksi wawancara dan kami mengumumkan kalau Mbak merupakan kandidat menerima beasiswa, maka Mbak akan mengikuti serangkaian eh, kegiatan yang Aminef sudah tentukan, dan nanti Mbak bisa memulai perkuliahan di POL 2026. Terima kasih Nabila. Berikutnya kami ingin persilakan atas nama Nahar Nur Nafi. Halo Kak, saya mau Halo. bertanya, semisal sebelumnya sudah menjadi awardee Fulbright, misalkan FLDI gitu, terus mau melamar S3, apakah kemungkinannya jadi kecil gitu, atau sama peluangnya seperti peserta yang lain? Terima kasih Kak. Terima kasih. Silakan Nabila. Oke, kalau sebelumnya sudah menjadi award di penerima beasiswa, Mohon waktu apabila ingin pertanyaan. Ya, Oke, silakan. apabila sebelumnya sudah menerima beasiswa award di FLTA ya, dan ingin melamar untuk S3, apakah boleh melamar atau tidak? Tentunya boleh melamar. Nanti tim panelis yang akan menilai keseluruhan aplikasi dan juga dokumen-dokumen yang di submit oleh Mas Nahar ya. Dan nanti peluangnya seperti apa, tim panelis yang akan menentukan. Tentunya Mas akan bersaing dengan pelamar beasiswa yang lainnya dan tidak ada perlakuan khusus atau exception bagi penerima beasiswa. Semua akan mendapatkan assessment yang sama. Baik, terima kasih banyak Nabila. Berikutnya kami ingin mempersilakan penanya berikutnya, yaitu saya lihat lagi ya. Oke, untuk yang berikutnya kami ingin mempersilakan atas nama Famila Takwifah. Ya, Silakan Famila. suara terdengar jelas. Ya, dengan jelas. Ya, izin bertanya terkait identitas. Saya baru menikah dan saat ini masih proses update KTP dan KK. Ya. Kalau misalnya untuk mendaftar ini apa harus dengan KTP dan KK yang terupdate atau kalau misalnya nanti waktunya tidak terkejar boleh menggunakan yang lama? Oke, baik. Terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Silakan Oke. Nabila. Kalau saat ini KTP-nya sedang diproses, silahkan lanjutkan Mbak prosesnya. Dan nanti misalnya case-nya ternyata tidak terkejar untuk KTP-nya, itu bagaimana? Kalau seperti itu nanti apabila terpilih untuk tahapan selanjutnya dan KTP-nya sudah selesai diupdate, silahkan disampaikan Mbak kepada kami untuk dokumen terbarunya. Kalau untuk kakak itu sebenarnya tidak perlu dilampirkan kecuali nanti Mbak sudah menjadi penerima beasiswa dan ingin mengurus visa dan sebagainya, baru kakak akan diminta untuk disubmit. Terima kasih banyak, Nabila. Berikutnya, kami ingin mempersilakan atas nama Aulia Salmadina. Makasih Mbak. Cuma dua pertanyaan singkat aja sih Mbak. Itu yang di bagian work experience, kan ada current role sama position title. Nah, current role-nya tuh kayak one statement tentang tugas kita kah? Itu pertanyaan satu. Terus pertanyaan yang keduanya di bagian description for the scholarship, kayak yang diinginkan sama Fulbright tuh sedetail apa gitu. Makasih Mbak. Ya, terima kasih banyak. Silakan, Nabila. Mbak, mohon maaf saya agak sepertinya ada kendala teknis. Boleh diulang Oh ya, pertanyaannya? Oke, baik. yang pertama, yang bagian work experience kan ada current role, terus ada position title. Nah, yang current role itu, apakah kita menyebut ulang position title kita, which is kayaknya nggak mungkin. Apakah harus menyebutkan satu satu kalimat tentang pekerjaan kita gitu, Mbak? Kayak menjelaskan tapi singkat. Terus Ya. yang kedua, yang scholarship kan ada description. Sedetail apa sih Fulbright pengen tahu kemarin aku dapat scholarship apa gitu, Mbak? Makasih. Baik. Ya, terima kasih banyak pertanyaannya seputar dengan pengisian aplikasi daring ya. Baik.
Oke, terima Silakan. kasih untuk pertanyaan yang disampaikan oleh Mbak Aulia ya. Untuk pertama terkait dengan position title dan juga current role itu harus diisi seperti apa. Dan juga yang kedua mengenai deskripsi scholarship yang sebelumnya disampaikan. Baik. Nah, kalau untuk current role itu sebenarnya bisa diisi misalnya Mbak saat ini eh, posisinya seperti apa, terus position title-nya seperti apa. Kadang kan ada perbedaan ya. Kalau misalnya ada perbedaan silakan dijelaskan. Kalau misalnya memang sama silakan diisi sama. Kemudian terkait dengan bagian scholarship sedetail apa, mungkin jangan terlalu ini ya, jangan terlalu detail yang tidak perlu ya. Cukup brief tapi memang bisa merepresentasikan jenis beasiswa yang Mbak dapatkan. Baik, makasih ya Mbak. Ya, Terima sama-sama. kasih banyak untuk pertanyaannya. Rekan-rekan sekalian, ini waktunya sudah menunjukkan 4:55 waktu Indonesia Barat. Oleh karena itu, kami ingin mengajukan perpanjangan waktu. Apakah memungkinkan, diperbolehkan, apabila supaya kita bisa mengakomodir pertanyaan-pertanyaan lainnya. Saat ini ada 8 orang yang masih raise hand. Saya izin untuk memperpanjang acara ini hingga pukul 5:15 ya. Langsung saja kami ingin mempersilakan penanya berikutnya atas nama Aditya Lapukalwa. Silakan. Oke, selamat sore Mbak Mita sama Mbak Nabila. Ya Mbak, saya pengen tanya tadi yang supporting dokumen yang bisa H+7 itu hanya berlaku untuk sertifikat bahasa Inggris atau dengan dokumen yang lain in case-nya. Kemudian Baik. sedikit mungkin autobibliografi sama academic writing itu apakah ada template khusus atau kita menyesuaikan aja selama masih mengikuti panduan tadi tidak lebih dari 10 halaman. Baik. Terima Terima kasih. kasih banyak pertanyaannya. Ya, yang berikut, yang pertama silakan Nabila tentang Terkait dokumen ya. ya, yang pertama pertanyaan adalah terkait tentang dokumen ya. Eh, yang maksimum bisa disusulkan selama 7 hari 7 hari setelah deadline. Tidak hanya untuk kemampuan bahasa Inggris atau TOEFL atau Duolingo dan sebagainya, tapi bisa juga misalnya surat rekomendasi dan juga dokumen-dokumen yang lainnya. Tapi kami sarankan tentunya akan lebih baik jika Mas Aditya mempersiapkan sebelum deadline. Karena seperti tadi saya sampaikan, pastikan dokumen yang dikumpulkan adalah dokumen yang lengkap di mana kami bisa melihat secara keseluruhan poin-poin apa sih yang ingin Mas Aditya sampaikan kepada kami yang berbeda dengan penerima beasiswa yang lainnya. Yang tentunya kami harapkan nanti Mas Aditya bisa lolos ke tahapan selanjutnya yaitu wawancara dan insya Allah syukur-syukur bisa menjadi penerima beasiswa untuk Fulbright Master's Degree atau Doctoral Degree. Dan pertanyaan yang kedua adalah mengenai tadi writing sample. Apakah ada ketentuan khusus atau format khusus? Tidak ada. Seperti tadi saya sampaikan saja, pastikan writing sample yang disampaikan merupakan hasil karya Mas secara mandiri dan juga pastikan writing sampelnya itu diketik dengan spasi ganda, ukurannya fontnya 11 atau 12 dan maksimum 10 halaman. Terima kasih banyak pertanyaannya. Nah, ini ada satu pertanyaan yang saya lihat ada beberapa kali muncul di dalam kolom chat di Zoom meeting ini. Nabila, mungkin kita bisa membantu untuk memperjelas informasinya, yaitu mengenai writing sample. Bagaimanakah apabila writing sample itu yang dikumpulkan adalah ingin mengumpulkan hasil writing sample yang sudah diterbitkan di jurnal, namun yang bersangkutan adalah uh, penulis utama. Jadi itu adalah hasil kelompok. Yang bersangkutan bukan hanya single author saja, tapi penulis utama. Apakah writing sample tersebut bisa dipergunakan? Oke, Silakan. Mbak Minta, seperti yang saya sampaikan, pastikan akademik writing sample yang disampaikan merupakan di mana Mbak sebagai atau para pelamar sebagai single author. Itu yang lebih baik. Jadi kalau misalnya ada pilihan yang lain di mana jurnal atau karya Mbak yang lainnya dan Mbak single author, itu yang lebih baik untuk disubmit.
Baik, karena dengan demikian bisa menggambarkan secara keseluruhan kemampuan tulis-menulisnya ya. Betul. Oke, baik. Terima kasih banyak. Berikutnya, saya ingin persilakan kepada penanya atas nama Mardiana Nasta. Oh, baik, terima kasih. Apakah suara saya kedengaran? Dengan jelas, silakan Mardiana. Baik, saya ada dua pertanyaan terkait surat reference letter sama pendidikan akademik background. Jadi saya ini lulus S2 itu 10 tahun yang lalu. Oke. Jadi untuk akademik reference letternya itu eh, diambil dari siapa ya? Karena kan profesor yang pernah membimbing saya untuk tesis sudah pensiun. Ya. Nah, terus yang kedua, untuk pendidikan saya S1-nya itu 2 kali, Mbak. Jadi ada sarjana sastra, ada sarjana pendidikan. Nah, pada Oke. saat pengisian form nanti, apakah saya menulis keduanya atau bagaimana? Karena waktu lulus PNS, saya gelarnya memang ada dua itu tersebut, SS dan Baik. SPT. Baik, terima Oke. kasih itu aja. Terima kasih. Bolehkah diinformasikan untuk program beasiswa yang ingin Anda lamar, yang manakah? Apakah Fulbright Master's Degree atau Fulbright Doctoral Degree? Doktoral, Mbak. Untuk Fulbright Doctoral Degree ya. Iya. Baik, terima kasih. Silakan Nabila. Baik, untuk dari surat rekomendasi dari sisi akademik, apakah boleh dari profesor yang sudah pensiun? Jawaban dari kami seperti yang tadi, pertanyaan juga sebelumnya pernah disampaikan ya, mirip-mirip, itu boleh, Mbak. Dan untuk yang kedua adalah terkait dengan academic background. Apabila memiliki S1 dengan dua gelar yang berbeda, bagaimana? Apakah keduanya harus ditulis atau salah satunya saja? Keduanya boleh ditulis, Mbak. Dan pastikan nanti dokumen-dokumen transkrip dan juga ijazahnya mohon juga dilengkapi dan nanti akhirnya tim panel dapat melihat secara keseluruhan aplikasi Mbak termasuk di mana Mbak memiliki keunikan dengan S1 2 kali dan juga pengalaman S2 dan juga dokumen-dokumen pendukung yang lainnya seperti studi objektif, personal statement, writing sample dan juga surat rekomendasi dan dokumen-dokumen pendukung lainnya. Baik, terima kasih banyak Nabila untuk tanggapannya. Berikutnya kami ingin persilakan atas nama Muhammad Sofyan. Sorry Mbak, bisa dengeran Mbak? Ya, dengan jelas. Silakan, Sofyan. Singkat saja Mbak ya. Jadi ada dua pertanyaan sebenarnya. Pertama itu apakah registrasi submission itu dilakukan secara online sepenuhnya gitu. Yang kedua itu terkait oh bukan, yang kedua itu deadline. Apakah kita itu bisa, can we expect like apa, penambahan waktu gitu deadline-nya Baik. gitu. Apakah ada perubahan deadline gitu? Itu aja sih Oke, Mbak. ya. Terima kasih banyak. Silakan, Nabila. Oke, untuk pertama terkait dengan deadline, apakah ada tambahan deadline atau sebagainya? Kalau untuk sampai saat ini adalah deadline tetap sama 15 Februari, tapi saran dari saya apabila nanti mendekati tanggal deadline, tetap terus cek sosial media dan juga website Aminef karena berbagai update dan juga pengumuman akan kami informasikan via website dan juga sosial media Aminef. Tentunya saran dari saya seperti yang juga tadi saya sudah sampaikan, mohon isi semua informasi dan juga kelengkapan dokumen jauh hari dari deadline karena sangat disayangkan sekali kalau dikerjakan secara SKS atau mepet. Tentunya semua harus dilengkapi dengan baik, informasi yang disampaikan juga harus sesuai dan kelengkapan dokumennya juga harus lengkap. Jadi pastikan dicicil dari sekarang agar bisa disubmit sebelum deadline. Baik, terima kasih Nabila. Dan sebagai informasi untuk formulir aplikasi Fulbright Master's Degree dan juga Fulbright Doctoral Degree hanya tersedia daring. Jadi silakan akses tautannya di Oke. laman Aminef. Baik Mbak. Terima kasih Mbak. Baik, terima kasih sama-sama Sofyan. Berikutnya kepada atas nama Putro Ilmia. Silakan. Halo Kak, saya mau bertanya untuk academic writing sampel itu apakah harus mencantumkan abstrak dan untuk bibliografi itu apakah maksudnya daftar pustaka dan apakah bisa kita ambil dari skripsi yang tidak dipublish? Terima kasih. Terima kasih banyak pertanyaannya. Silakan Nabila. Oke, terkait dengan academic writing tadi apakah termasuk abstrak dan sebagainya. Ini saya kembalikan kepada Mbak karena ada ketentuan maksimum 10 halaman dan juga 10 halaman ini termasuk dengan reference. Jadi
Mbak pertimbangkan dengan baik komposisi atau eh, formatnya seperti apa. Karena dari kami tidak ada format tertentu dan pastinya seperti yang tadi saya sampaikan dengan spasi ganda, kemudian font 11 atau 12 dan itu maksimal 10 halaman. Jadi pastikan itu sesuai dengan apa yang kita sampaikan. Kemudian tadi terkait dengan bibliografi. Bibliografi ini merupakan daftar pustaka yang mencakup deskripsi dan juga isi suatu buku meliputi judul, edisi, cetakan, penerbit, tahun terbit, mengarang, dan sebagainya. Bibliografi yang perlu Mbak sampaikan atau Mbak cantumkan adalah daftar pustaka dari semua karya tulis Mbak sebagai penulis utama, baik yang diterbitkan maupun yang tidak. Bibliografi yang diminta bukan daftar pustaka dengan nama penulis lain pada karya tulis Anda. Seperti itu. Terima kasih banyak Nabila untuk tanggapannya. Berikutnya kepada atas nama Analisa Jaya Sasmita. Ya, silakan analisa untuk pertanyaan Anda. Baik, kalau belum tersedia Halo, hadir, oke, silakan halo. analisa. Baik, terima kasih Mbak Mita. Pertanyaannya sebenarnya sudah saya cantumkan di kolom chat, cuma saya ingin bertanya langsung terkait juris dokter, karena sebelumnya saya jurusan hukum dan di US itu untuk pilihan studinya ada juris dokter di mana 3 tahun sama seperti SGD atau GSD setara doctoral degree dan ada LLM juga. Nah, apakah Fulbright juga mengcover studi juris dokter? Terima kasih. Terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Silakan, Nabila. Keduanya kami cover, Mbak. Tentunya nanti pastikan memang jurusan yang Mbak inginkan sesuai dengan bidang studi dan juga universitasnya. Mohon identifikasi dengan baik universitas mana yang Mbak ingin tuju dan juga bidangnya. Jadi SGD dan LLM keduanya bisa. Baik, terima kasih Nabila. Oke, atas nama Aldi Agus Muharam, silakan. Baik, halo, selamat sore, Selamat Mbak sore. Mita. Thank you sebelumnya. Mungkin ini terkait ini ya, eh, bibliografi atau mungkin ini ya, penulisan, maaf, maksudnya karya tulis gitu. Karena profesi saya sendiri kan sebenarnya praktisi desainer gitu. Jadi memang akan sangat jarang sekali gitu untuk menghasilkan jurnal semacam buku atau mungkin akademisi gitu. Jadi apakah bisa gitu ya untuk tadi yang terkait writing karya karya tulisnya maksudnya untuk bisa dibantu dengan portofolio atau semacamnya begitu. Oke, Mungkin itu aja. baik. Thank you Terima sebelumnya. kasih banyak, Aldi. Oke. Silakan, Nabila. Mas Aldi, terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan. Bolehkah diganti dengan portofolio untuk kasus seperti Mas ya? Boleh Mas, silakan sampaikan portofolio Mas. Dan apabila ada misalnya link atau karya-karya Mas yang ingin Mas sampaikan juga silahkan dicantumkan di application form. Baik, terima kasih banyak untuk Terima tanggapannya. kasih. Semoga bisa membantu Aldi yang ingin melaksanakan atau berencana untuk studi di bidang yang sekiranya portofolio itu bisa meningkatkan daya nilai, daya juang ya sebagai penerima beasiswa Fulbright nantinya. Berikutnya saya ingin persilakan dua pertanyaan terakhir. Yang pertama atas nama Safira Sofiana, setelah itu nanti selanjutnya atas nama Saud Marito Siregar. Silakan Safira. Ya, halo, selamat sore. Selamat Suara saya sore. ya, baik. Suara saya terdengar jelas ya. Dengan jelas. Baik, baik. Terima kasih Kak Nabila dan Kamita. Jadi di sini saya akan bertanya tentang salah satu kualifikasi yang disebutkan di web Aminef ya, yaitu be willing to work for at least 5 years before retirement upon the completion of the scholarship program. Nah, yang dimaksud work for at least 5 years itu yang seperti apa? Karena Eh, jika case-nya adalah saya sebagai pekerja lepas atau sebagai pekerja paruh waktu atau bukan full time di suatu lembaga dan sedang bekerja sebagai pemilik UMKM, itu bagaimana nantinya? Gitu. Terima Baik, kasih. terima kasih banyak untuk pertanyaannya.
Silakan Nabila untuk menanggapi pertanyaan dari Safira. Tadi seperti yang dijelaskan Mbak Mita di awal ya, terkait dengan ketentuan 5 tahun itu seperti apa. Jadi yang tadi dimaksud adalah misalnya Mbak saat ini melamar dan usia Mbak 50 tahun dan masa pensiunnya itu maksimum 55 tahun. Jadi harus ada saat Mbak selesai harus ada minimum waktu Mbak berkarya atau bekerja selama 5 tahun. Kalau Mbak pemilik UMKM berarti Mbak saat kembali Mbak bisa melanjutkan usaha yang digeluti atau dilanjutkan. Baik, terima kasih banyak Nabila untuk tanggapannya. Silakan kepada atas nama Saud Marito Siregar sebagai penanya terakhir. Oke, baik, terima kasih. Saya izin bertanya mengenai apakah saya bisa melamar pendidikan S2, sedangkan saya sudah pendidikan dasar S2 di Indonesia, tapi saya melamar di Amerika pendidikan yang S2 yang tidak ditawarkan di Indonesia, contohnya Teacher Professional Development. Apakah Baik, saya bisa mendaftar seperti itu? Terima kasih. terima kasih banyak pertanyaannya, Saud. Silakan. Oke, Mbak Mita, terima kasih dan juga Pak Mas Saud untuk pertanyaan sampaikan. Mas Saud, kalau memang sudah memiliki S2, saya sarankan lebih baik melamar untuk Fulbright Doctoral Degree karena bisa melanjutkan untuk jenjang selanjutnya. Itu lebih baik. Dan sesuai dengan kebijakan Fulbright, apabila sudah memiliki gelar S2, maka tidak bisa lagi melamar untuk Fulbright Master's Degree Program. Oke, Baik, baik, terima terima kasih kasih. banyak untuk pertanyaannya, Saud. Dan juga teman-teman lainnya, kita sudah mengcover banyak sekali penanya ya. Ada mungkin sekitar 30 orang selama kurang lebih 1 jam ke belakang. Berikutnya, kami ingin berpindah kepada sesi berikutnya, yaitu sesi closing atau penutupan. Dan kami ingin mengundang rekan-rekan semuanya untuk membuka kamera untuk berpartisipasi dalam grup foto bersama. Silakan Anda hidupkan kamera apabila Anda ingin berpartisipasi dalam grup foto bersama ini. Ya, silakan. Oke, kami akan mengambil gambar dari yang kameranya nyala saja ya. Oke, terima kasih banyak untuk partisipasinya dalam grup foto bersama ini. Kami melihat akan ada kurang lebih 2 ya, ada 2 atau 3 layar yang terbuka. Kami akan mulai untuk hitungan mundurnya. Ya, siap-siap semuanya. Oke, 3, 2, 1, Fulbright. Baik, terima kasih banyak untuk partisipasinya. Kita akan mulai hitung mundur yang kedua. Siap-siap lagi ya semuanya. Oke, siap-siap. Dan 3, 2, 1. Study in America. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Anda semua yang sudah berpartisipasi di dalam acara pada 8 Januari 2025 ini, yaitu sesi Ask Me Anything bersama kami di Aminef. Nah, untuk supaya bisa membantu Anda semuanya, untuk bisa lebih mempertajam esai, studi objektif, personal statement, ataupun berkas-berkas lainnya dan juga mendapatkan informasi dari para alumni, kami akan melaksanakan 2 sesi coaching, yaitu pada tanggal 22 Januari 2025, Anda akan bertemu dengan para alumni program Fulbright Master's Degree dan Anda bisa berinteraksi dengan mereka di dalam breakout room. Sementara untuk Fulbright Doctoral Degree adalah pada tanggal 24 Januari. Informasinya kami akan posting di laman dan juga kanal media sosial Aminef, oleh karena itu pantau terus informasinya di sana ya. Dan selanjutnya saya ingin memberikan pengingat kembali tentang kesempatan untuk mendapatkan voucher TOEFL ITP Online Edition. Berikut adalah kode QR-nya. Silakan Anda tangkap kode QR ini. Lalu silakan nanti diakses Google Form yang ada dan mohon untuk membaca informasi yang disampaikan di Google Form tersebut. Informasi sudah kami sediakan dalam 2 bahasa, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, sehingga Anda bisa lebih memahaminya, di mana informasi juga mencakup
timeline yang diberikan untuk kesempatan seleksi voucher TOEFL ITP Online Edition periode November 2024 hingga Januari 2025 ini. Silakan Anda tangkap layar ini dan lakukan pengisian setelah acara selesai karena akan ada banyak pertanyaan, beberapa pertanyaan yang perlu dijawab dengan tepat dan Anda juga perlu mengunggah fotokopi kartu identitas dirinya. Baik, saya akan tutup ya untuk layar ini. Nah, rekan-rekan sekalian, untuk acara ini kami akan tutup dan kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan. Sekali lagi, silakan masuk ke laman Aminef dan juga kanal media sosial Aminef untuk informasi acara berikutnya, yaitu coaching bersama alumni di tanggal 22 Januari dan juga 24 Januari. Kami juga akan melaksanakan Ask Me Anything yang kedua pada tanggal 5 Februari. Oleh karena itu, sekali lagi, informasinya akan ada di kanal dan juga laman kanal media sosial dan juga laman Aminef. Akhir kata, mohon bantuan Anda untuk bisa mengisi survei pasca acara karena kami ingin mengetahui pendapat Anda tentang acara ini. Saya Mita, mewakili tim di Aminef yang bertugas, dan juga Mbak Nabila dari Aminef yang bertugas di sini, mengucapkan terima kasih banyak untuk perhatian Anda. Sekali lagi, selamat tahun baru 2025. Semoga resolusi Anda menjadi penerima beasiswa Fulbright berikutnya bisa tercapai di tahun ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat sore semuanya. Terima Sore kasih Mbak banyak, Mita. Nabila. Terima Selamat kasih Mbak sore. Mita. Terima kasih Mbak Terima Mbak kasih. Nabila. Izin leave. Sore. Terima kasih. Terima kasih. Selamat sore. Surveinya di mana ya?